kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Azura. Dan terlihat di malam hari si Chunfeng lagi berkultivasi untuk meningkatkan kultivasinya. Dan benar saja teman-teman, dengan menggunakan 200.000 mutiara roh, si Chunfeng berhasil menerobos ke ranah Martial Origin dalam jangka waktu semalam teman-teman. Tapi dia masih mengeluh karena ranah tersebut masih jauh dari ranah Martial Lord. Dan telur itu berkata, jangan mengeluh karena manusia biasa tidak dapat menerobos dalam waktu 1 malam. Dan Chunfeng kembali bertanya, kenapa wujudnya seperti telur? Dan dia mengatakan, jika seiring ranahnya bertambah, maka dia akan memperlihatkan wujud aslinya teman-teman. Dan terlihat di sini, ujian bakat sudah dimulai dan banyak murid yang ikut serta dalam ujian tersebut teman-teman. Dan terlihat di sini, ada sebuah batu kuno yang terlihat seperti menara. Dan batu ini juga menjadi penentu dalam ujian bakat tersebut, dan barang siapa yang lolos dapat menjadi murid inti dalam sekte Asura Dragon. Dan proses seleksinya terbilang gampang. Murid-murid hanya meletakkan tangan di batu kuno tersebut dan biarkan batu itu menilai. Dan sedikit informasi teman-teman, jadi batu tersebut dapat mengeluarkan cahaya, dan cahaya tersebut mempunyai tingkatannya masing-masing dan terbagi menjadi 3 cahaya, yaitu hijau, kuning, dan merah. Dan jika bisa mendapatkan warna merah, bisa dikatakan seorang itu adalah jenius. Dan dalam sekte Asura Dragon, hanya Gong Luyun lah yang dapat menghidupkan cahaya yang berwarna merah. Dan ujian tersebut dimulai dari seorang murid yang bernama Chuseng, yang dimana dia mendapatkan cahaya yang berwarna hijau, dan ternyata itu adalah kualifikasi terendah, dan langsung dieliminasi oleh tetua tersebut. Dan disusul oleh Bai Long, Bai Hu, dan Xiao Wei, dan mendapat kualifikasi cahaya yang berwarna kuning dan masih terbilang lolos dalam ujian tersebut teman-teman. Dan tibanya giliran si Chunfeng, dan usut punya usut, ternyata si Chunfeng sudah menjadi murid rekomendasi dan sudah tidak perlu untuk masuk dalam ujian bakat tersebut. Tapi Chunfeng mengatakan dia hanya mengetes kekuatannya sampai di tingkat yang seperti apa teman-teman. Dan tetua tersebut mengizinkan Chunfeng untuk mengetes bakatnya teman-teman. Dan ternyata dan sontak membuat semua murid tertawa, dan tetua tersebut memberikan penilaian tidak ada potensi teman-teman. Dan kita dikejutkan lagi karena si Chunfeng bukan tidak mempunyai potensi, melainkan mengaktifkan sinar legendaris yang ada di batu kuno tersebut. Dan sedikit informasi, seorang jenius pun tidak dapat menyalakan sinar tersebut, tapi hanya mentok di cahaya yang berwarna merah. Dan itu dilihat oleh ketua sekte dari Asura Dragon dan juga master dari spiritualis dunia. Dan mereka mengatakan mungkin Chunfeng adalah jenius tertinggi. Singkat cerita, di mana para murid yang tadi lagi membicarakan si Chunfeng dikarenakan mendapatkan rekomendasi menjadi murid inti, sedangkan dia tidak memenuhi kualifikasi dalam ujian bakat tersebut. Dan sontak perhatian Gong Luyun tertuju kepada Xiao Mei, dan ternyata di dalam murid inti dilarang membentuk aliansi ataupun sebuah organisasi dan fokus hanya kepada sekte Asura Dragon. Dan dikarenakan si Gong Luyun terlihat cukup kasar kepada Xiao Mei, membuat si Chunfeng kesal dan menyela perkataan Gong Luyun dan mengatakan, benar, setia kepada sekte tapi bukan untukmu, kata si Chunfeng teman-teman. Dan sontak membuat si Gong Luyun marah karena dianggap membangkang perintahnya dan langsung mengintimidasi si Chunfeng. Dan Gong Luyun berkata bahwa dia selalu mengagumi si Chunfeng, tapi sisi lainnya juga Gong Luyun sedikit arogan. Jadi si Chunfeng ini merasa kesal dengan sifat Gong Luyun ini. Dan di situ Xiao Mei langsung memohon untuk melepaskan si Chunfeng dan berjanji tidak akan membuat organisasi lagi. Dan membuat si Gong Luyun menghempaskan si Chunfeng, dan dengan keberaniannya Chunfeng langsung menantang si Gong Luyun, dan tiba-tiba mereka dihentikan oleh seseorang, dan tidak lain adalah ketua sekte Asura Dragon, dan sontak membuat murid yang ada di situ menjadi terkejut. Dan si Gong Luyun tidak terima karena ketua sekte melindungi Chunfeng karena Chunfeng merupakan bibit yang bagus, kata ketua sekte, dan sangat dibutuhkan keberadaannya. Dan si Chunfeng tidak diam begitu saja, dia langsung menantang duel maut si Gong Luyun.
Dan ketua sekte jadi heran dengan temperamen si Chung Feng. Dan sontak Chung Feng mengatakan tidak butuh 10 tahun untuk mengalahkan si Gong Luyun. Saya hanya butuh 1 tahun. Dan dengan entengnya Gong Luyun menertawakan si Chung Feng dan membuat ketua sekte menjadi heran dan terkejut. Dan Gong Luyun mengiyakan tantangan tersebut dan membuat ketua sekte terdiam dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Dan suara misterius mengatakan, sangat bagus Chung Feng dan ambisius. Saya lebih optimis kepadamu, kata si suara misterius tersebut. Dan di mana ternyata Chung Feng masih memikirkan soal pengemis tersebut, yang di mana kelihatannya agak aneh karena ketika melihat Chung Feng, dia langsung takut dan ketika dalam bahaya, dia melindungi si Chung Feng. Dan mungkin katanya ayahnya menyembunyikan sesuatu dari Chung Feng karena selama ini bertahun-tahun ayahnya tidak pernah berbicara tentang pengalaman si Chung Feng ini dalam hidupnya. Dan datanglah Xiaomei dan mengatakan, Chung Feng, datanglah sebelum matahari terbenam di kediaman di kota Zukui untuk menemuinya. Dan membuat Chung Feng berpikir kalau Xiaomei ingin Chung Feng berlindung di kediamannya. Tapi Chung Feng salah paham guys, karena si Xiaomei ingin mengundang Chung Feng untuk datang ke acara ulang tahunnya. Jadi cowok kok nggak peka, WKWK. Dan Xiaomei kembali mengingatkan bahwa 10 hari lagi, jangan lupa ya. Dan singkat cerita, karena rasa penasaran si Chung Feng, dia langsung ke rumah ayahnya dan ingin langsung menanyakan kepada ayahnya. Yang menjadi rasa penasaran si Chung Feng ini teman-teman. Dan seketika Chung Feng sampai di kediaman ayahnya, dan ayahnya langsung terkejut dengan si Chung Feng yang langsung menanyakan siapa orang tuanya. Dan ayahnya langsung memberitahu rahasia dari mana dia mendapatkan Chung Feng. Dan di mana diperlihatkan di malam hari, terlihat si pengemis tersebut memegang seorang bayi dan mengatakan kepada ayahnya Chung Feng kalau dia bermagacu dan langsung memberikan bayi tersebut. Dan pengemis itu berkata, berikan dia nama Chung Feng dan rawatlah dengan baik. Lalu pengemis tersebut ketakutan seperti biasanya teman-teman. Dan kemudian pengemis tersebut pergi dan tidak datang kembali lagi. Singkat cerita, ayahnya si Chung Feng tiba-tiba pingsan. Usut punya usut, itu dilakukan oleh tetua yang katanya anggota dari spiritualis dunia. Dan Chung Feng langsung mempertanyakan siapa pria tersebut. Dan diperkenalkan, nama tetua tersebut adalah Zhuge Liun, tetua dari sekte Asura Dragon. Dan juga seorang dari spiritualis dunia. Dan ini menjadi akhir dari episode kita kali ini. Dan kita akan melanjutkan alur cerita dari Martial God Azura. Dan perihal kedatangan si tetua tersebut ingin merekrut Chung Feng menjadi muridnya. Karena dia melihat potensi yang luar biasa di dalam dirinya Chung Feng. Dan mengatakan bahwa Chung Feng adalah orang yang jenius. Dan tetua tersebut mengatakan bahwa dalam kejadian di makam, dia hanya menguji si Chung Feng tentang kekuatan jiwanya. Dan benar saja selalu mengejutkan tetua tersebut, kata si tetua itu. Dan tetua itu juga mengatakan jika dia mau menjadi muridnya, maka dia akan mengajari semua jurusnya dan akan membuat dia menjadi seorang spiritualis dunia. Dan si suara misterius itu mengatakan bahwa tetua yang ada di depannya hanya spiritualis dunia berjubah putih atau terendah dalam spiritualis dunia dan tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi gurunya si Chung Feng. Dan sontak saja membuat tetua tersebut menyadari bahwa benar saja Chung Feng memiliki kekuatan mental yang kuat. Dan seketika itu tetua tersebut memberikan teknik penghalang dan membuat suara misterius tersebut menyuruh Chung Feng untuk membungkuk dan menerimanya sebagai guru. Dan benar saja tetua tersebut menjadi lebih percaya karena dia langsung mengerti tentang teknik yang dikeluarkan tetua tersebut dan menerima Chung Feng sebagai muridnya. Lalu membuat kesepakatan dengan Chung Feng kalau dia tidak bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu 1 bulan, maka dia akan dikeluarkan dari sekte Asura Dragon. Dan di malam itu, Chung Feng berkata kepada ayahnya yang lagi pingsan, tidak peduli tentang apa pengalaman hidupku dan ini tetap menjadi rumahku dan Anda akan selalu menjadi ayahku. Dan singkat cerita, si Chung Feng ingin mempelajari teknik penghalang tersebut
Dan dia kembali ke alam bawah sadarnya. Dan diperlihatkan di depannya ada pintu besar misterius. Dan ternyata itu adalah ruang dunia roh. Dan juga kembali bertemu dengan telur besar tersebut. Dan menanyakan siapa sebenarnya telur besar tersebut. Dan mengapa dia berada di dalam kesadaran spiritual si Chunfeng. Dan telur itu berkata, ratu ini sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba disegel dalam tubuh si Chunfeng, kata telur tersebut. Dan ternyata telur tersebut sudah berada 15 tahun di dalam tubuhnya. Dan baru sekarang Chunfeng menyadarinya. Dan ketika Chunfeng melihat ke dalam telur tersebut, Chunfeng melihat seorang gadis yang berada di dalam telur tersebut. Dan Chunfeng meminta maaf karena membuatnya menangis. Dan karena rasa penasaran si Chunfeng, dia menyentuh telur tersebut dan membuat telur itu pecah. Dan diperkenalkan dengan seorang gadis yang bernama Dandan. Lalu si Dandan menyuruhnya untuk tinggal sebentar bersamanya. Dikarenakan dia sudah berada 15 tahun di situ dan merasa kesepian. Dan masih menjadi misteri kenapa orang tua si Chunfeng menyegel Dandan di dalam tubuh Chunfeng. Dan sontak membuat si Dandan mengeluarkan kekuatannya dan menjelaskan sedikit tentang spiritualis dunia, yaitu menjadi spiritualis dunia harus memadukan serangan dan pertahanan dan juga penghalang untuk pertahanan. Dunia roh untuk menyerang, namun makhluk tingkat tinggi dari dunia spiritualis, dan mengatakan guru si Chunfeng hanyalah spiritualis yang belum banyak pengalaman dan termasuk baru. Dan Dandan mengatakan bahwa jika Chunfeng mengikat kontrak dengan dunia roh yang lebih kuat, maka kekuatan maupun rananya akan mengikuti dunia roh tersebut. Dan singkat cerita, ternyata si Chunfeng memiliki dua dunia roh. Yang pertama yang dia masuk sekarang, dan yang kedua berada di balik pintu misterius tersebut. Dan Dandan mengatakan bahwa dunia roh yang berada di balik pintu tekanannya sangat rendah. Dan Chunfeng langsung menanyakan yang kuat berada di mana. Dan sontak saja Dandan langsung mengatakan bahwa dia baru saja membukanya. Yang tidak lain adalah Dandan sendiri. Dan membuat Chunfeng terkejut dan mengatakan Chunfeng termasuk beruntung karena membuat kontrak dengan si Dandan ini, guys. Dan Dandan mengeluarkan formasi penghalang batin untuk membuat kesepakatan dengan Chunfeng dan membuat kontrak batin dengan Chunfeng, dan dapat membantu Chunfeng untuk mengalahkan Gong Luyun, dan syaratnya hanya memberikan sumber dari binatang roh dan membantu si Dandan untuk berkultivasi. Dan menyuruh Chunfeng untuk masuk ke dalam formasi tersebut, dan setelah kontrak tersebut terjadi, Chunfeng langsung dibawa ke dunia nyata. 这是通灵结界，哎，我就能帮你打败公务员，助我提升修为。本源。Dan menyuruh si Chunfeng untuk tidak memanggilnya telur, yaitu panggil dia ratu dan bukan telur. WKWKWK. Singkat cerita, di mana di kota Sugwe, dan diperkenalkan seorang pria yang bernama Saguan Ya. Dan ternyata dia datang ke sana perihal untuk melamar Xiao Mei. Dan ayahnya langsung menanyakan, kualifikasi apa yang kamu punya untuk melamar anak saya, Xiao Mei? Dan Sangguan Ya langsung mengatakan bahwa bertahun-tahun keluarga Su tidak pernah mengalahkan keluarga Sangguan. Dan kedua keluarga tersebut tidak berhenti berselisih, dan kota Sugwe sudah merasa terbebani dengan hal tersebut. Dan Sangguan Ya mengatakan, jika dia menerima lamaran tersebut, maka dapat mereda perselisihan kedua keluarga tersebut dan menyatukan kedua keluarga juga. Dan tanpa berlama-lama, di situ datanglah si Chunfeng dan melepaskan segala harta yang dibawa oleh si Sangguan Ya. Dan si Sangguan Ya langsung menyerang si Chunfeng dan terjadi pertarungan yang sangat sengit. Dan sedikit informasi kalau si Sangguan Ya berada di ranah Martial Origin. 什么来头？能与元武境的上官雅？ 青卢宗核心弟子。 Dan ketika Sangguan Ya menyerangnya dari udara, Chunfeng langsung mengeluarkan teknik penghalang yang baru saja dia dapatkan yang diberikan oleh gurunya, dan langsung menguji teknik itu kepada Sangguan Ya.
dan membuat orang yang ada di situ terkejut. Lalu singkat cerita, Chun Feng menjadi pemenang dalam pertarungan tersebut dan langsung dipeluk oleh Xiaomei. WKWKWK. Dan ternyata Chun Feng lagi melamun saat ayahnya Xiaomei menanyakan tentang kejadian di makam. Dan ayahnya Xiaomei berterima kasih karena telah membantu keluarga Sunya. Dan ayahnya Xiaomei mulai bercerita ternyata makam tersebut adalah makam dari King Xuantiang yang adalah raja bela diri nomor 1 di benua Jizhou. Dan sebelum meninggal, dia membuat makam untuk dirinya sendiri yang tersebar di benua Qinzhou dan terbagi menjadi Qinglong, Baihu, Sukui, dan Zuanwu dan menjadi 4 pintu masuk. Dan singkat cerita, ayahnya Xiaomei langsung memberikan kode kepada Chun Feng bagaimana pendapatnya tentang adik Xiaomei, kata ayahnya. Dan Chun Feng langsung tersedak dengan teh yang diminumnya. Dan Xiaomei juga mendengar perkataan tersebut dan membuatnya malu. Xiaomei, dan ayahnya Xiaomei langsung mengatakan bahwa apakah Chun Feng tertarik untuk menjadi menantu keluarga Su. Karena dengan kekuatan jiwa Chun Feng, dia bisa menemukan makam kaisar yang lainnya. Dan ayahnya berjanji untuk membagi rata hasil tersebut. Dan setak saja, respon dari si Chun Feng sungguh di luar nurul. Karena berpikir ayahnya Xiaomei ingin memanfaatkan kekuatannya dan memperalat Chun Feng. Jelas saja, Chun Feng menolak dan membuat Xiaomei menangis ketika mendengar perkataan tersebut. Karena ayahnya juga menjadikan anaknya untuk sebuah perjanjian. Dan itu menjadi akhir cerita dari episode kita kali ini.